meneruskan tahlil kita dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, bimbingan atau nasihat-nasihat agama dengan upaya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, Itmamul Arkan, berbicara bab atau tema tentang menyempurnakan rukun-rukun. Maksudnya adalah rukun-rukun sholat. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu berbeda dengan syarat. Kalau rukun itu arti sederhananya adalah pondasi kenapa itu terbentuk. Kalau syarat itu adalah kriteria bahwasanya bagaimana dia bisa terbangun. Jadi beda. Contoh sederhana, Fatihah itu rukun sholat, sedangkan syarat sholat itu adalah berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian bersuci dari hadas yang besar. Itu diantara syarat sah sholat. Tempatnya suci, itu syarat sah sholat. Kalau rukun sholat itu banyak. Kalau mazhab Hanafi itu ada 4 atau 5, mazhab Syafi'i ada 13, mazhab lainnya ada yang menyebut 14, ada 15, ada 16. Jadi kita tidak ingin membicarakan itu lebih lanjut, Bapak Ibu, karena kalau Anda atau kita sholat, itulah diantara rukun-rukun yang terbangun. Contoh niat, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud, iktidal, tasyahud, salam, itu diantara rukun-rukun, pondasi kenapa sholat itu terbangun. Itulah namanya rukun. Nah, di sini subuh ini kita membicarakan tentang bagaimana menyempurnakan rukun-rukun itu sebaiknya. Karena memang inilah PR besar umat Islam ketika melaksanakan sholat, yang akhirnya sholatnya menjadi gagal atau tidak berefek. Makanya kemarin itu yang Pak Sujiwo Tejo itu, kenapa sih banyak orang Islam itu koruptor sedangkan dia sholat? Itu diantara sebabnya adalah tidak menyempurnakan rukun. Makanya Sayyidina Umar itu menyindir, katsirun minan nas yushollun wa qalilun minhum yuqimun. Banyak orang Islam itu sholat, tapi sedikit yang mendirikan dan menyempurnakan sholatnya. Nah, ini nanti diantara bahasan kita, apa saja yang semestinya disempurnakan untuk tidak menjadi kekurangan, akhirnya yang kekurangan itu menjadi hasil yang gagal atau tidak bernilai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda musfira taqulu hafidhakallah kama hafadtani. Barang siapa sholat yang kemudian sholatnya itu tepat waktu atau di dalam waktunya, wa asbagha wudu'aha, wudu yang diambil sebelum sholat itu diusahakan juga sempurna. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita sudah membahas tentang sempurnanya wudu. Di antaranya sebelum berwudu bismillah dulu, kemudian cuci tangan dulu, menghadap kiblat, kemudian airnya tidak banyak, tidak terbuang-buang, kemudian menyelingi jari-jari atau di kaki atau di rambut dengan sebaik-baiknya, air yang tembus. Itu diantara menyempurnakan wudu. Kemudian terakhir juga menghadap kiblat untuk berdoa. Itulah diantara sunnah-sunnah wudu, termasuk bersiwak atau berkumur-kumur dengan baik.
pagi tinggal siram muka, air dipaparkan begitu saja. Rambut mungkin sekedar cuil-cuil yang mestinya sebelumnya kita pelajari itu diputar sampai belakang meskipun tidak sampai basah sama sekali. Wa atamma ruku'aha, dan menyempurnakan ruku', wa sujudaha wa khusyu'aha, dan menyempurnakan ruku' serta sujudnya serta khusyuknya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini diminta untuk kita ruku' itu yang baik, ruku' itu yang sempurna. Contoh di antara ruku' yang sempurna adalah ruku' yang durasinya tidak terlalu cepat. Ini banyak kita lihat sholat ruku' itu cepat sekali. Di antara kesempurnaannya adalah punggung itu lurus dulu. Maksudnya tidak terlalu bengkok, tetapi betul-betul lurus ke arah kiblat menunduknya, dan di situ ada tumakninahnya. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu. Makanya tidak heran juga kita lihat di TV atau di YouTube, termasuk yang tarawih yang cepat-cepat itu, itu sudah hilang nilai kesempurnaan sholatnya. Secara fikih sholatnya sah, tetapi tidak baik dan tidak sempurna. Di antara kesempurnaannya itu yaitu adanya tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu arti bahasa sederhananya rukun atau tenang. Jadi kalau kita bisa gambarkan, setelah membaca Subhana Rabbiyal Azim, ada juga yang menambah, monggo. Itu hendaknya bacaan Subhanallah itu menjadi simbol dia sebagai tumakninah. Contoh Subhana Rabbiyal Azim. Sebelum bangkit itu ada kira-kira redaksi atau kalimat Subhanallah dalam hati, kemudian bangun. Sama iktidalnya juga, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mestinya jangan dulu turun, ada ucapan di hati Subhanallah kira-kira. Ini kan enggak, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang disinggung dan disindir oleh Nabi. Salat orang muslim kanak atid diki, sholat seperti mematuknya ayam. Nah, itu kan kalau ayam cepat-cepat itu. Segala sesuatu kalau cepat-cepat itu tidak baik dan tidak sempurna. Contoh, makan itu cepat-cepat bisa mengenyangkan, tetapi tidak dinikmati. Begitu pula minum. Begitu pula bahkan, mohon maaf, suami istri ketika terburu-buru cepat itu juga tidak sebagaimana baiknya. Makanya kata Nabi, mestinya di situ ada pelan-pelan dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan ibadah utama, ibadah resmi dalam Islam, yaitu sholat itu sendiri. Boleh jadi Fatihahnya santai, bagus dan sempurna, tetapi banyak yang menjadi PR, di antaranya tidak menyempurnakan ruku, termasuk iktidal. Wa sujudaha, termasuk sujudnya. Jadi cepat sekali. Makanya ketika ada jamaah di luar atau di mana pun, ketika misal saya menjadi makmum, imam terlalu cepat, saya tidak ikut. Jadi lebih baik saya santai daripada mengikut yang terburu-buru. Nanti kalau sempat ya sempat, kalau tidak ya tidak, agar sholat itu menjadi betul-betul ada tumakninah atau tenangnya. Dan ini sudah disindir juga oleh Nabi dengan bahasa yang keras. Aswa'un nas sariqatan, seburuk-buruk pencuri itu adalah pencuri dalam beragama. Kemudian ditanya oleh sahabat, kaifa yasrif, bagaimana Nabi orang itu mencuri dalam beragama? Kata Nabi, la
sujudnya. Nah, makanya redaksi Nabi banyak itu disindir saat rukuk dan sujud, karena disitulah banyak, tidak sedikit imam yang rukuk dan sujudnya terlalu cepat dan buru-buru. Padahal kalau diminta untuk menyempurnakan tidak terlalu cepat, itu hanya beberapa detik. Anggap saja yang perlu ada tumak ninah itu rukuk 1 detik, subhanallah, ya anggaplah 2 detik. Kemudian iktidal 2 detik, sujud 2 detik. Kemudian duduk antara 2 sujud itu 2 detik, sujud kedua 2 detik, paling 10 detik. Tidak sampai 60 detik atau 1 menit untuk ditambahkan tumak ninah. Nah, tetapi karena buru-buru, yang mestinya sholat itu 5 menit minimal atau 7 menit menjadi 3 menit, menjadi 2 menit. Sah kan? Sah, tetapi tidak sempurna dan tidak baik. Naudzubillah, seperti dikatakan Nabi tadi, sholat yang mematuk seperti ayam dan sholat seperti pencuri dalam beragama. Jadi mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita bersama. Tidaklah kita rugi kalau sholat itu dinikmati, bukan diburu-burukan untuk cepat selesai. Nah, kalau kita masih anak-anak dalam tahapan belajar, yang penting dia sholat, monggo. Tetapi kalau kita sudah dewasa, sudah tua, ingin segera cepat selesai sholat, alhamdulillah, sholat itulah yang dikhawatirkan, sholat yang tidak ada tumak ninah atau tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sholat di awal waktu, kemudian wudhunya baik, sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, khusyuknya juga begitu. Nah, di antara khusyuk itu, Bapak Ibu, pelajaran utamanya adalah mengerti bacaan-bacaan sholat, minimal Fatihah. Nah, jadi jangan hanya hafal, tetapi betul-betul dipahami artinya, kemudian betul-betul diserap apa yang menjadi pelajaran di situ. Insya Allah kalau memang itu diresapi, direnungi, koruptor-koruptor itu tidak ada dari kalangan umat Islam. Tapi karena tidak sempurna, tidak memahami, tidak menjiwai, akhirnya disitulah terjadi. Bukankah Nabi berkata itu, kalau orang itu sholat, sholatnya tidak mencegah lamtanhahu anil fahsya'i wal munkar, tidak juga mencegah dirinya untuk berbuat keji dan munkar, sholatnya itu tidak diterima. Jadi banyak yang sholat seperti sindiran Sayyidina Umar tadi. Padahal tujuan sholat itu, sebagaimana kita sering baca atau dengar di Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kekejian dan munkar. Nah, itu diantaranya sholat yang tumakninah, sholat yang dijiwai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tetapi ketika ada uang atau harta yang bukan menjadi milik kita, kemudian diambil, artinya dia meminta pertolongan dari selain Allah. Nah, itu tidak dijiwai. Termasuk misal bacaan iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku itu kusandarkan pada Allah. Tetapi pada prakteknya, ia sandarkan pada kehidupan duniawi. Nah, disitulah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Artinya sholatnya tidak dijiwai. Nah, jadi kalau sudah dijiwai semua, Ibu, disempurnakan, kata hadis ini, arajat wahya baida musfirah, maka sholat itu akan naik, kemudian dia menjadi cahaya yang cahayanya bersinar terang. Nah, tentu Bapak Ibu boleh jadi karena kita belum pada makomnya,
sebetulnya sholat itu ketika sempurna dia naik ke langit. Taqulu hafidhakallah kama hafadtani, dan dia berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagakan aku dengan kesempurnaan. Jadi kalau dia dilakukan dengan baik sempurna, sholat itu berterima kasih seraya mendoakan kita, hafidhakallah kama hafadtani, semoga Allah menjagamu sebagaimana betul-betul engkau menjaga aku, kata sholat. Wa man shalla li ghairi waqtiha, dan barang siapa sholat agak keluar pada waktunya, tidak di awal waktu, walam bagi wudunya juga sembarang, tidak sempurna, walam yatim ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha, begitu juga rukuknya, sujudnya, khusyuknya juga apa adanya, arajat wa hiya sauda mudlimah. Salat itu juga naik ke langit, tetapi bentuknya hitam gelap pekat. Cahayanya gelap hitam pekat. Taqulu, dan salat itu berdoa, doya'akallah kama doya'tani. Hilanglah sudah cahaya itu, salat yang kamu lakukan sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, salat itu kunci, tetapi kalau digunakan dengan baik, baiklah dia. Tapi ketika digunakan dengan sia-sia, sia-sia pula ia. Hatta idza kanat haitsu sya'allah, sampai sekiranya salat yang buruk itu juga berkata atas ketentuan Allah, kama yanfathau al-khalq fayadribu biha wajha, seakan-akan dia naik seperti kain anduk yang kain itu lecek kotor, kemudian fayadribu biha wajha, dipukulkan ke wajah orang yang sholat sembarang tadi. Jadi sini Bapak Ibu pelajaran, kalau kita sholat sembarangan apa dan sebagainya, ditunjukkan seperti hadis ini, seperti ada kain basah lecek kotor kemudian ditamparkan ke wajah kita, artinya ya sia-sia. Jadi diharapkan kepada kita untuk sholat sebaik-baiknya di awal waktu, wudunya baik sempurna, rukuknya juga begitu, sujudnya begitu, khusyuknya juga diusahakan minimal Fatihah tahu artinya, syukur-syukur yang lain. Jadi saya kira begitu saja Bapak Ibu untuk taklim atau pengajian kita subuh ini. Saya mendapat masukan menjadi pertimbangan agar tidak terlalu lama. Boleh jadi ada di antara kita itu yang kesibukannya dalam rumah tangga atau apapun, jadi bisa menyiapkan segala sesuatunya. Kalau terlalu lama ada kekurangan yang menjadi pertimbangan, misal tidak khusyuk mendengar, akhirnya juga sia-sia, kemudian gelisah, kemudian ngantuk-ngantuk. Saya lebih baik sedikit tapi lengket bermanfaat daripada itu menjadi sesuatu yang ditangkap, didengar, tetapi kemudian tidak bermanfaat untuk dipraktekkan. Jadi lebih baik sedikit, melekat dan bermanfaat. Nah, kiranya juga jika memang jadi serba salah, ingin digeser ke hari libur yang kita itu leluasa aktivitasnya, tapi orangnya nggak ada, pada keluar atau pada libur, dan itu hak kita juga. Di hari aktif juga, apalagi hari Jumat itu pertimbangannya bagus, tetapi ya mungkin pendek karena ada kita di antara kita yang beraktivitas atau berkegiatan lainnya, dia cukuplah 15-20 menit. Ya jika sekali-sekali memang nanti kita sampai isyraq, sampai syuruk, itu juga tidak mengapa sesekali. Jadi saya kira cukup begitu Ibu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi